Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perlakuan akuntansi pada transaksi deposito. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yurisa Dwi Apriantias NIM 2002-106009, Afrida Kireza Nurjana NIM 2002-106011, dan Steli Aulia Trivananta NIM 2002-106016. Yang pertama ada akuntansi deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Dana ditarik nasabah sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan penalti rate yang bergantung dari bank yang bersangkutan. Perbedaan deposito dan tabungan biasa, yang pertama tujuan keuntungan, di mana deposito itu instrumen investasi sehingga bisa digunakan untuk keperluan investasi jangka pendek maupun panjang. Sedangkan tabungan itu cuma produk simpanan umumnya tidak untuk jangka panjang di atas 5 tahun. Dua, cara penyetoran dana. Nah, nasabah deposito hanya melakukan setoran awal tanpa setoran bulanan. Tabungan, nasabah akan menyetorkan dananya per bulan. 3, suku bunga. Suku bunga deposito jauh lebih besar, kisaran 3-5%. Suku bunga tabungan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia sekitar 0,25%. 4, setoran. Deposito mewajibkan nasabah menyetorkan dana minimum sebesar 7,5 juta sampai 10 juta. Tabungan hanya memberikan setoran minimal 5.000 sampai 500.000. Pencatatan akuntansi deposito. Contohnya, Vina melakukan setoran tunai untuk pembukuan rekening deposito berjangka 6 bulan sebesar 20 juta. Untuk pencatatannya, kas sebesar 20 juta di debit dan deposito 6 bulan Nyonya Vina sebesar 20 juta di kredit. Contoh kedua, bank akan memberikan bunga 12% dengan perhitungan 20 juta dikali 12% dibagi 12 bulan. Maka bunga yang diterima 200.000 per bulan. Biaya bunga depo 200.000 di debit, bunga YMH dibayar depo 200.000 di kredit. Pada saat bunga diambil, bunga YMH dibayar depo 200.000 di debit, kas 200.000 di kredit. Pembukuan deposito. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contohnya 31 Mei 2008, Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 50 juta. Bunga 18%, jangka waktu 3 bulan. Reni menyerahkan duit giro atas nama Reni 20 juta. Cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta. Transfer masuk dari Bank Niaga Mitra Cabang Bandung 10 juta dan kekurangannya dibayar tunai. Untuk pajak bunganya 15%. Untuk jumlahnya tanggal 31 Mei 2008, di rekening Giro Reni sebesar 20 juta di debit, Giro Sinta 10 juta di debit, RAK Cabang Bandung 10 juta di debit, kas 10 juta di debit, dan deposito berjangka 50 juta di kredit. Bunga deposito berjangka. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Jadi, untuk deposito yang dibuka tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Namun, jika deposito dibuka tidak pada akhir bulan, maka jatuh tempo bunga akan sama dengan tanggal pembukaan deposito. Contohnya merujuk contoh sebelumnya, deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5, pajak bulan 15% dibayar setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara. Maka pencatatan dan perhitungan bunganya, untuk bunga ke-1 tanggal 30 Juni, biaya bunga 750.000 di debit, bunga DP harus dibayar 750.000 di kredit. Penarikan bunga 5 Juni, bunga DP harus dibayar 750.000 di debit, hutang PPh 112.500 di kredit,
kas atau giro 637.500 dikredit. Pelimpahan pajak 10 Juni, hutang PPh 112.500 didebit, giro kantor kas negara 112.500 dikredit. Bunga kedua 31 Juli, biaya bunga 750.000 didebit, bunga DP harus dibayar 750.000 di kredit. Penarikan bunga 5 Juli, bunga DP harus dibayar 750.000 di debit, hutang PPh 112.500 di kredit, kas giro 637.500 di kredit. Untuk pelimpahan pajak 10 Juli, hutang PPh 750.000 di debit, giro kantor kas negara 112.500 di kredit. Bunga ketiga dan jatuh tempo perpanjangan deposito 31 Agustus, biaya bunga 750.000 di debit, bunga DP harus dibayar 750.000 di kredit, deposito berjangka Reni 50 juta di debit, deposito berjangka jatuh tempo 50 juta di kredit. Penarikan bunga dan deposito 5 Agustus, bunga DP harus dibayar 750.000 di debit, DB berjangka jatuh tempo 50 juta di debit, hutang PPh 112.500 di kredit, kas 50 juta 673.500 di kredit. Pelimpahan pajak pada 10 Agustus, hutang PPh 112.500 di debit, giro kantor kas negara 112.500 di kredit. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Yu. Pencatatan deposito jatuh tempo. Contoh pada contoh sebelumnya dinyatakan penarikan bunga setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga sampai dengan saat jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Jika bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat tanggal jatuh tempo, maka bank hanya pembukuan sekali, yaitu penarikan bunga dan deposito tanggal 31 Agustus 2008, deposito berjangka 50 juta pada debit, biaya bunga 750.000 pada debit, kas 50 juta 637.500 pada kredit, hutang PPh 112.500 pada kredit. Perpanjangan deposito berjangka terdiri dari 2, yaitu perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan billet deposito tetap sama menggunakan yang lama, kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Contoh, atas nama Reni diperpanjang saat jatuh tempo 31 Agustus 2008, maka bank akan mencatat deposito berjangka lama 50 juta pada debit, deposito berjangka baru 50 juta pada kredit. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Bank umum atau konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Secara umum, kebijakan penalti dari bank yaitu 1. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. 2. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. 3. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Contoh, Intan Nawangsari memiliki deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang 10 juta. Jangka waktu 6 bulan, suku bunga 18%, deposito yang dibuka tanggal 31 Mei 2008, kemudian ditarik kembali oleh Intan Nawangsari tanggal 30 Juni 2008. Perhitungan dan pencatatannya yaitu bunga deposito sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1/12 sama dengan 150.000.
Pajak bunga 15% dikali 150.000 sama dengan 22.500. Bunga setelah pajak yaitu 127.500. Penalti 20% dikali 150.000 sama dengan 30.000. Bunga deposito yang dibayar bank sebesar 97.500. Untuk jurnalnya, deposito berjangka 10 juta pada debit, biaya bunga 150.000 pada debit, pendapatan lain-lain penalti 30.000 pada kredit, hutang PPh 22.500 pada kredit, kas 10 juta 97.500 pada kredit. Penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak 15%. Bunga deposito 10 juta dikali 18% dikali 1/2 sama dengan 150.000. Pajak bunga 15% dikali 150.000 sama dengan 22.500. Bunga setelah pajak 127.500. Penalti 20% dikali 127.500 sama dengan 25.500. Bunga deposito yang dibayar bank sebesar 102.000. Menjadi deposito berjangka 10 juta pada debit, biaya bunga 150.000, pendapatan lain-lain penalti 25.500 pada kredit, hutang PPh 22.500 pada kredit, kas sebesar 10 juta 102.000 pada kredit. Penalti dihitung 15%. Bunga deposito 10 juta dikali 18% dikali 1/2. 1/12 sama dengan 150.000. Pajak bunga sebesar 15% dikali 150.000 sama dengan 22.500. Bunga setelah pajak sebesar 127.500. Penalti 1% dikali 10 juta sama dengan 100.000. Bunga deposito yang dibayar bank sebesar 27.500. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Contoh, deposito berjangka waktu 6 bulan yaitu 10 juta. Telah dibuka di Bank Mitra Niaga Semarang tanggal 31 Mei 2008 dengan suku bunga 18%. Pada tanggal 5 Juni 2008, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo. Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di Bank Mitra Niaga. Lama pendapatan deposito 1 sampai dengan 7 hari, alokasi beban bunga di cabang sebesar 25%, 8 sampai dengan 15 hari sama dengan 50%, 16 sampai dengan 21 hari sama dengan 75%, 22 sampai dengan akhir bulan sama dengan 100%. Bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito? Jika diperhatikan hari bunga tanggal pembukaan 31 Mei 2008 sampai tanggal perpindahan 5 Juni 2008 atau selama 5 hari masih berada antara 1 sampai dengan 7 hari, sehingga menjadi beban Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 25% dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Mitra Niaga Solo akan menanggung bunga Juni 2008 sebesar 75% dari total bunga Juni 2008. Untuk bulan selanjutnya di cabang Solo adalah 100%, sedangkan perhitungan alokasi beban bunga sebagai berikut. Bank Mitra Niaga Semarang, bunga sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%, yaitu 37.500. Pajaknya 15% dikali 37.500 sebesar 5.625. Bunga setelah pajak pada Juni 2008 adalah 31.875. Untuk Bank Mitra Niaga Solo, bunga sebesar 10 juta dikali 18% dikali 1/12 dikali 25% sebesar 112.500. Pajak 15% dikali 112.500 sama dengan 16.875. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2008 yaitu 95.625. Jurnal untuk transaksinya.
Di Bank Mitra Niaga Semarang, tanggal 31 Mei 2008, kas 10 juta pada debit, deposito berjangka 10 juta pada kredit. 5 Juni 2008, deposito berjangka 10 juta pada debit, biaya bunga 37.500 pada debit, hutang PPh 5.625 pada kredit, RAK cabang Solo sebesar 10 juta 31.875. Di Bank Mitra Niaga Solo, 5 Juni 2008, RAK cabang Semarang 10 juta 31.875 pada debit, deposito berjangka 10 juta pada kredit, bunga DP harus dibayar 31.875. 20 Juni 2008, biaya bunga 112.500 pada debit, bunga DP harus dibayar 31.875 pada debit, hutang PPh sebesar 16.875 pada kredit, kas sebesar 127.500 pada kredit. Analisis kredit, yaitu cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Analisis kredit terdiri latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, faktor lainnya. Apabila nasabah gagal untuk melaksanakan kewajibannya, maka dilakukan penyelamatan kredit dengan dilihat penyebabnya. Yang pertama, jika masih bisa dibantu, maka dilakukan tindakan untuk membantu dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. 2, jika tidak dapat dibantu, langkah terakhir adalah menyita jaminan yang telah disepakati sebelumnya. Persetujuan dan pagu kredit. Contoh, manajemen Bank Omega telah menyetujui pemberian kredit investasi pada PT Pizzeria sebesar 250 juta untuk rencana ekspansi usaha dengan suku bunga sebesar 1.500.000, biaya materai dan lainnya sebesar 50.000, biaya notariat pada notari Andi sebesar 5 juta, dibebankan dan dibayarkan langsung oleh nasabah kepada Bank Omega. Komitmen ini dibukukan dengan ayat jurnal oleh Bank Mega, rekening administrasi rupiah kredit yang telah disetujui sebesar 250 juta pada kredit. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Steli. Selanjutnya, penarikan kredit. Penarikan kreditur akan dibukukan dalam rekening efektif atau neraca dan akan mengurangi komitmen yang telah dicatat dalam rekening administratif. Penjumlahan rekening administratif dan saldo debit kredit yang akan diberikan merupakan besarnya pagu kredit telah disetujui oleh bank. Contohnya, PT Bizaria menarik selembar cek debitur yang telah disetujui sebesar 35 juta kepada PT MNA. Kemudian cek disetorkan ke Bank Omega Jakarta melalui clearing oleh Bank Omega Jakarta dibukukan sebagai berikut. Debitur rekening PT Bizaria sebesar 35 juta pada sisi debit dan Bank Indonesia Giro 35 juta pada sisi kredit. Transaksi ini akan mengurangi sisa komitmen Bank Omega kepada PT Bizaria. Dengan demikian, masih diperlukan jurnal untuk mengurangi sisa komitmen bank, yaitu rekening administratif rupiah kredit yang telah disetujui sebesar 35 juta pada sisi debit. Dengan demikian, sisa komitmen Bank Omega kepada nasabah PT Bizaria adalah sebesar 215 juta. Diperoleh dari 250 juta dikurangi 35 juta. Selanjutnya, perhitungan bunga. Besarnya bunga adalah lamanya hari kredit yang outstanding dan harus segera dicatat dalam pembukuan bank. Contohnya, apabila sampai akhir bulan tidak ada mutasi lagi bagi PT Bizaria, perhitungan bunga dilakukan sebagai berikut, yaitu saldo outstanding sebesar 35 juta dan bunga 35 juta dikalikan dengan 28% dikali 30 per 360 menghasilkan 816.667 rupiah. Pengakuan pendapatan bunga debitur pada prinsipnya dilakukan secara akrual basis, kecuali untuk debitur yang diklasifikasikan sebagai non-performing loan, yaitu debitur yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet menurut kriteria Bank Indonesia, maka akan ditetapkan pengakuan setara basis kas. Perhitungan bunga dilakukan melalui akrual basis dan cash basis.
Accrual basis merupakan pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan dilakukan di saat jatuh waktu. Contohnya, apabila pencatatan bunga secara accrual basis, maka bunga dari PT Bizaria dilakukan sebagai berikut. Debitur tunggakan bunga rekening PT Bizaria sebesar Rp816.667 pada sisi debit dan pendapatan bunga kreditur sebesar Rp816.667 pada sisi kredit. Selanjutnya, cash basis. Pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan baru dilakukan pada saat diterima pembayaran dari nasabah. Contohnya, apabila debitur PT Bizaria merupakan non-perform loan, Bank Omega meneruskan metode pengakuan pendapatan bunga secara cash basis dan akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Rekening administratif nasabah debitur tunggakan bunga rekening PT Bizaria sebesar Rp816.677 pada sisi debit. Selanjutnya, pelunasan bunga. Pelunasan bunga debitur akan dicatat dari bank dan disesuaikan dengan penerapan metode pencatatan yang dianut sewaktu mencatat bunga yang jatuh tempo. Contohnya, saat PT Bizaria melunasi utang bunga dengan menyerahkan selembar cek dari Bank XYZ Jakarta oleh Bank Omega Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Pertama, melalui accrual basis, yaitu Bank Indonesia Giro sebesar Rp816.667 pada sisi debit dan debitur tunggakan bunga Rp816.667 pada sisi kredit. Selanjutnya, cash basis. Bank Indonesia Giro sebesar Rp816.667 pada sisi debit dan pendapatan bunga debitur sebesar Rp816.667 pada sisi kredit. Dengan diterimanya pelunasan bunga terhadap penunggakan bunga dalam rekening administratif harus segera dinihilkan dengan mengembalikan ayat jurnal semula sebagai berikut. Rekening administratif nasabah debitur tunggakan bunga rekening PT Bizaria sebesar Rp816.667 pada sisi kredit. Selanjutnya, pelunasan pokok pinjaman. Pelunasan pokok pinjaman juga dibukukan dengan cara mengkredit rekening nasabah yang bersangkutan jika terjadi pelunasan kredit setelah bunga terutang diperhitungkan dan dilunasi oleh nasabah debitur. Contohnya, PT Bizaria melunasi utangnya kepada Bank Omega Jakarta sebesar 10 juta tunai oleh Bank Omega Jakarta dibukukan sebagai berikut. Kas 10 juta di sisi debit dan debitur rekening PT Bizaria 10 juta pada sisi kredit. Selanjutnya, wan prestasi nasabah debitur. Jika terjadi wan prestasi dalam pelunasan pokok debitur oleh Bank Omega Jakarta, maka harus dicatat dan dibedakan rekeningnya dari debitur yang masih aktif. Praktik kredit harus membeda-bedakan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas, yaitu lancar, kurang lancar, dan diragukan. Contohnya, apabila PT Bizaria tidak sanggup melunasi utangnya pada saat jatuh tempo sebesar 35 juta, maka oleh Bank Omega Jakarta, debitur PT Bizaria harus dipisahkan dari debitur yang lancar. Apabila PT Bizaria digolongkan sebagai debitur yang diragukan atau kurang lancar, maka akan dibukukan sebagai berikut. Debitur tunggakan angsuran pokok rekening PT Bizaria sebesar 35 juta pada sisi debit dan debitur rekening PT Bizaria sebesar 35 juta pada sisi kredit. Selanjutnya, penilaian debitur pada neraca. Dalam rekening biaya penyisian debitur yang diragukan, penyisian dibedakan dibebankan ke dalam ikhtisar laba rugi. Contoh, apabila saldo debitur Bank Omega Jakarta sebesar 20 juta yang terdiri atas kolektibilitas 1 sebesar 18 juta dan kolektibilitas 2 sebesar 22 juta. Penyisian debitur ragu-ragu ditetapkan dengan prestasi sebagai berikut. Kolektibilitas 1 sebesar 100% dikalikan 18 juta dikali 50% menghasilkan 90 juta, dan kolektibilitas 2, 5% dikali 2 juta dikalikan 50% menghasilkan 50 juta, sehingga totalnya 140 juta. Maka dari itu, jurnalnya sebagai berikut. Biaya debitur ragu sebesar 140 juta pada sisi debit, dan penyisian debitur diragukan 140 juta pada sisi kredit. Selanjutnya,
Biaya debitur ragu-ragu akan disajikan pada ikhtisar laba rugi dengan mengurangi laba usaha pada periode yang bersangkutan. Rekening penyisian debitur akan disajikan dalam neraca sebagai kontra akun dari debitur. Apabila disajikan dalam neraca, rekening debitur akan tampak sebagai berikut. Debitur pokok sebesar 20 miliar, penyisian debitur ragu 140 juta, bersihnya 20 miliar dikurangi 150 juta menghasilkan 19 miliar 860 juta. Jika manajemen hendak mengetahui berapa besar dari outstanding 19 miliar 860 juta tersebut yang dapat tertagih, maka akuntansi dapat langsung menyajikan dengan memperhitungkan berapa besar saldo rekening debitur tunggakan bunga. Selanjutnya, perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, dan pengurangan pokok kredit lainnya. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit dilaksanakan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 54 tentang akuntansi utang bermasalah dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, nilai buku kredit setelah restrukturisasi kredit dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, nilai tunai penerimaan kas masa depan sesuai nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskon. Kedua, nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh. Yang ketiga, nilai agunan dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Selanjutnya, dalam perhitungan nilai tunai, penerimaan nilai kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi. Terakhir, apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir satu lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, maka bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai akuntansi deposito. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.